Kita ada di sini karena kasih-Nya disatukan dalam kerajaan-Nya. GKKD ada, tinggikan namanya, Yesus Raja. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mengucap syukur kita boleh bertemu kembali pada kesempatan hari ini untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan dan terus belajar dari kebenaran firman Tuhan sehingga hidup kita boleh berhasil di dalam pengenalan kita akan Kristus Tuhan Allah kita. Ya baik, saya berharap kita semua ada dalam kondisi yang baik, yang sehat, dan terus senantiasa bergantung penuh kepada pertolongan Tuhan, dan Tuhan pasti akan mencukupkan segala kebutuhan kita dan membuat kita berhasil di dalam setiap hal yang kita kerjakan. Jika kita terus percaya dan terus mau bergantung pada Tuhan dan tidak menjadi ragu, Tuhan pasti membuat kita berhasil. Amin. Ya, baik. Kita akan belajar satu firman Tuhan pada kesempatan kali ini yang saya ambil firman Tuhan dari kitab 1 Timotius pasal ke-6 ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal 6 ayat 12. Ya, demikian firman Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Ya, saya ulangi sekali lagi. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Ya, satu pesan Tuhan yang sangat luar biasa dan kita akan sama-sama membahasnya pada kesempatan kali ini ya. Ya, boleh dikatakan bahwa firman ini menyampaikan ataupun menggambarkan hidup ini adalah diibaratkan sebuah pertandingan. Dalam sebuah pertandingan pasti ada tujuan akhir, pasti ada akhirnya. Pasti ada poin ataupun titik yang akan dicapai dan hendak dicapai atau garis akhir atau garis finish yang mau dicapai dari suatu pertandingan. Ya, artinya tidak ada pertandingan yang tidak punya tujuan, tidak punya akhir. Pasti ada tujuan akhirnya. Nah, demikian juga dengan hidup, ya, bahwa hidup haruslah memiliki tujuan. Karena Allah menciptakan manusia, pasti memiliki tujuan, ya. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia tanpa tujuan. Semua yang Allah ciptakan di dalam bumi ini semua punya tujuan. Baik ikan yang di laut maupun binatang yang ada di darat, burung-burung di udara, langit, matahari, bintang, semuanya memiliki tujuan di dalam keberadaan semua hal itu. Nah, terlebih lagi kita, manusia yang adalah ciptaan Allah yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tentunya Allah memiliki tujuan yang luar biasa di dalam hidup kita sebagai ciptaannya. Ya, kita mau belajar lebih dalam lagi pada kesempatan hal ini. Nah, dari hal ini kita boleh memahami bahwa hidup kita memiliki tujuan dan hidup kita memiliki makna dan bukannya hidup hanya sekedar hidup saja, ya. Seseorang yang bernama Zig Ziglar pernah berkata demikian, janganlah takut bahwa hidup kita akan berakhir. Takutlah jika hidup kita tidak pernah dimulai. Nah, saya coba merenungkannya sebentar. Benar bahwa hidup kita akan berakhir, semua akan berakhir, ya. Tetapi yang perlu direnungkan adalah apakah hidup kita memiliki tujuan. Ya. Tadi Rasul Paulus sudah menuliskan kepada anak PA-nya, ya, anak muridnya, yaitu Timotius, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Ada satu tujuan yang jelas, ada suatu nasihat kepada Timotius untuk hidupnya memiliki tujuan, pelayanannya memiliki tujuan yang jelas. Dan untuk memahami panggilan dia di dalam Tuhan,
di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Timotius. Ya, Martin Luther King pernah berkata, tragedi terbesar bukanlah umur yang pendek atau mati muda, tetapi hidup menua tanpa tujuan. Wah, mengerikan. Ya. Dan kalau dipikir benar juga bahwa tragedi terbesar bukanlah umur yang pendek atau mati muda, tetapi hidup menua tanpa tujuan. Ya, kita akan belajar dari tokoh-tokoh yang memiliki tujuan dalam hidupnya dan boleh dikatakan berhasil meraih ataupun mencapai tujuan, atau boleh saya katakan finishing well di dalam kehidupannya. Ya, tentu kita tahu salah satu adalah Paulus. Ya. Nah, tapi kita mau belajar lagi dari tokoh-tokoh yang lain, bagaimana mereka menjalani hidupnya, bahwa mereka memaknai hidupnya dengan suatu tujuan, ya. Dan hidup mereka bukanlah hidup yang mudah. Untuk mencapai tujuan dalam hidup mereka, atau yang jelas kita kenal hari ini dengan kata visi dalam hidupnya, bukanlah tanpa tantangan, bahkan tantangan itu cukup berat dan sangat berat. Namun mereka berhasil melewatinya dan meraih apa yang mereka impikan dalam hidupnya. Kenapa? Karena mereka mengenal tujuan hidupnya dan tahu bahwa tujuan hidupnya itu adalah hal yang berharga dalam hidup mereka. Ya, tokoh yang pertama yang akan saya coba angkat pada kesempatan kali ini adalah seorang yang bernama Nelson Mandela. Ya, kita semua tahu nama tersebut, ya, tokoh besar, tokoh dunia. Nelson Mandela memiliki tujuan hidup ataupun mempunyai visi, yaitu menghapus apartheid yang terjadi di Afrika Selatan, yaitu rasialisme terhadap kaum kulit hitam, ya, di mana pada saat itu kaum kulit hitam ini mendapatkan diskriminasi yang begitu rupa dalam segala bidang. Kaum kulit hitam mendapatkan diskriminasi baik kesehatan, baik pendidikan, kesempatan berpolitik, kesempatan untuk berbisnis, semuanya didominasi oleh kulit putih. Dan Nelson Mandela memiliki cita-cita bahwa itu dihapuskan karena dia tahu itu tidak sesuai, bahwa itu tidak benar. Ada sesuatu yang harus diluruskan dan diperjuangkan. Tapi perjuangannya bukanlah mudah. Perjuangannya bukanlah seperti membalikkan telapak tangan. Kita tahu bahwa Nelson Mandela akhirnya ditangkap dan bahkan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ya. Dan selama di penjara, Nelson Mandela tidak pernah menyerah dengan apa yang menjadi visinya. Dia melalui penjara, dia terus menyuarakan apa yang menjadi kebenaran, apa yang menjadi tujuan hidupnya, itu melihat dihapuskannya diskriminasi, rasialisme di Afrika Selatan. Dan itu terus diperjuangkan melalui hidupnya di penjara. Dan tentunya karena apa hidup itu tadi, visi hidupnya tadi, dia di penjara dan dia tetap memperjuangkannya dari penjara. Tentunya di dalam penjara pun dia banyak mengalami siksaan, bukan hanya di penjara, kemudian tidak ada tekanan, tetapi semakin hebat dan terus-menerus dialami Nelson Mandela. Tetapi dia tidak menyerah, sama sekali tidak menyerah. Dan setelah 28 tahun di penjara, bayangkan setelah 28 tahun di penjara, akhirnya Nelson Mandela dibebaskan. Ya, dibebaskan dari penjara. Dan pada tahun 93, Nelson Mandela mendapatkan penghargaan, yaitu penghargaan tertinggi, penghargaan Nobel Perdamaian. Dan tahun 1994, Nelson Mandela berhasil menjadi Presiden Afrika Selatan, yaitu menjadi presiden pertama kulit hitam di Afrika Selatan. Dan demikian dia terus memperjuangkan dan mengubah Afrika Selatan dari diskriminasi dari kulit hitam dan meraih apa yang ia rindukan. Dia berhasil di dalam hidupnya merubah hal apa yang dicita-citakannya di negaranya, yaitu Afrika Selatan. Ya, luar biasa. Ya, bagaimana dia terus hidup dengan visi,
bagaimana ia terus hidup dengan tujuan yang dia tahu adalah benar, dan itu dia perjuangkan dengan sungguh-sungguh di dalam hidupnya, dan dia bertanding dengan sungguh-sungguh di dalam hidupnya. Meskipun ia harus membayar dengan sangat mahal sekali, tetapi Nelson Mandela berhasil di dalam apa yang ia cita-citakan. Bahkan visi ini membekas, dan visi ini menginspirasi jutaan orang, bukan hanya di Afrika, tetapi di banyak belahan dunia. Ya, bahkan tembok penjara yang menahannya 28 tahun tidak dapat menghentikan visi Nelson Mandela untuk terus memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita dalam hidupnya, melihat diskriminasi di Afrika Selatan berakhir. Ya, itu salah satu contoh bagaimana orang hidup di dalam visi, bagaimana orang hidup di dalam tujuan dalam hidupnya, mengenal dan mengetahui tujuan hidupnya dengan jelas. Saya akan mengambil salah satu tokoh lagi, tokoh yang kedua. Kita harus belajar ya dari tokoh ini. Tokoh ini bernama, yaitu seorang perempuan bernama Agnes Gonza Bojasiu. Oh, siapa itu? Rasanya nggak pernah dengar ya namanya Agnes Gonza Bojasiu. Ya, dia adalah dikenal sebagai Ibu Teresa. Wah, itu dia. Itu nama aslinya ya. Tapi kita mengenalnya dengan nama Bunda Teresa sebenarnya ya di Indonesia. Bunda Teresa. Sejak kecil ia sudah mendapatkan panggilan untuk melayani Tuhan ya. Dan pada usia 18 tahun ia masuk menjadi seorang biarawati. Kemudian dia pergi ke suatu negara yang bernama India ya, dan ada di kota Kalkuta ya. Di India dia selama bertahun-tahun sebagai guru atau mengajar di sekolah Katolik untuk mengajar di sana. Dan selama itu dia melihat ada kaum yang termarginal atau ada kaum-kaum yang orang-orang di sana yang miskin dan hidup di dalam begitu rupa kekurangan, bahkan mengalami banyak sakit penyakit, khususnya kusta pada saat itu. Nah, pada saat itu Bunda Teresa semakin diteguhkan dengan panggilannya. Dia semakin diteguhkan atau semakin clear visi dalam hidupnya. Dan dia menangkap itu dari Tuhan, dia menangkap visi itu dari Tuhan, ya. Dan dia mendedikasikan hidupnya bagi orang-orang miskin tersebut. Dia merawat, dia memberi makan mereka, dan membuat perbedaan di dalam pelayanannya, yaitu memperhatikan orang-orang yang miskin. Ya, pasti ada pertentangan, ada banyak hambatan. Karena apa? Karena Bunda Teresa bukanlah orang kaya. Ya, dia hanya seorang biarawati. Ya, tentu tidak punya banyak uang, tetapi itu tidak menghentikannya dia untuk terus menghidupi visinya, untuk terus berjuang untuk dapat memberikan makan, membantu memberikan makan orang-orang yang kelaparan di India saat itu. Ya. Bertahun-tahun, puluhan tahun Bunda Teresa mendedikasikan hidupnya bagi orang-orang miskin. Dan pada tahun 79, Bunda Teresa mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian, sebuah penghargaan yang tertinggi, sama seperti Nelson Mandela tadi. Ya, prinsip dia sederhana saja. Jika tidak bisa memberi makan 100 orang, mulai saja dengan 1 orang. Demikian dia berkata. Dan kita tahu pelayanan dia sangat besar hari ini karena orang melihat bagaimana ketulusannya dan keseriusannya dalam membantu orang-orang miskin, ya. Nah, luar biasa sekali, ya. Bunda Teresa meninggal pada tahun 1990-an dan sudah menginspirasi begitu banyak orang dan sudah memberkati begitu banyak orang miskin di India sana dan merawat mereka dengan baik sekali. Luar biasa, ya. Mereka menyelesaikan apa yang menjadi pertandingan dalam hidup mereka. Mereka mengerjakan apa yang menjadi visi dalam hidup mereka, dan mereka menjadi inspirasi bagi jutaan orang, bagi dunia ini, dan itu suatu hal yang sangat luar biasa, ya.
Nah, pertanyaannya, apa yang menjadi tujuan hidup kita hari ini? Apa yang hari ini mendrive kita? Apa yang hari ini kita pikirkan? Apa hari ini mengganggu pikiran kita bahkan? Jika Nelson Mandela sangat terganggu dengan diskriminasi yang terjadi di negaranya, di antara kulit putih kepada kulit hitam, dan dia perjuangkan hal itu. Dan Bunda Teresia sangat terganggu ataupun sangat terbeban sekali melihat orang-orang miskin, orang-orang yang sakit, dan dia mencari cara untuk memberkati orang-orang tersebut. Itu menjadi beban dalam hidupnya. Ya, apa yang menjadi beban dalam hidup kita? Apa panggilan Allah dalam hidup kita hari ini? Apa yang harus kita selesaikan pada hari ini? Apa harus kita perjuangkan hari ini? Apa yang harus kita terus perbaiki dalam hidup kita hari ini? Ya, mungkin Anda terpanggil dalam dunia pendidikan. Mari berikan seluruh kemampuan Anda untuk mendidik, memberikan sumbangsih kepada pendidikan di Indonesia. Jika Anda terpanggil sebagai seorang dokter mungkin di dalam dunia medis, mari berikan yang terbaik. Karena begitu banyak orang yang butuh pertolongan secara medis, berikan yang terbaik. Jika engkau terpanggil dalam dunia anak-anak, pendidikan dunia anak, berikan juga yang terbaik. Miliki visi itu. Jika engkau terpanggil dunia usaha, mari lakukan dengan baik. Lakukan itu semua dengan baik dan jadilah berkat bagi banyak orang. Jadilah berkat dan menginspirasi orang lain. Ayo mari sama-sama kita terus bergerak, terus maju dan mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik. Kita mau menyelesaikan hidup kita, panggilan kita di dalam Allah dengan baik. Sehingga kita dapat berkata seperti Paulus berkata di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Ya. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Mari saudaraku semua dapatkan yang pertama apa tujuan hidup saudara, apa yang menjadi panggilan, apa yang menjadi beban dalam hidupmu yang Tuhan taruhkan dalam hatimu, kerjakan, selesaikan dengan baik di dalam Tuhan. Baik, demikian firman kali ini, renungan firman kali ini, kiranya boleh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap percaya kepada Tuhan, dan tinggal di dalam persekutuan yang manis di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang menyertai hidup kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Lapangkan